Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Andana Sari dari kelas 12/9 dari presensi 26. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi awal mulanya peradaban di dunia. Peradaban adalah tingkat perkembangan masyarakat yang ditandai oleh kemajuan dalam berbagai aspek seperti sistem pemerintahan, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial. Peradaban biasanya memiliki kota-kota maju, sistem tulisan, hukum, serta struktur sosial yang kompleks. Contohnya adalah peradaban Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, Tiongkok kuno, Persia, Viking Greenland, Pulau Paskah, Peru kuno, dan Mesoamerika, yang memberikan warisan penting bagi dunia modern. Yang pertama yaitu peradaban Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat. Kata Mesopotamia sendiri berasal kata Yunani kuno meso yang artinya tengah dan potamus yang artinya sungai. Peradaban Mesopotamia dimulai dari bangsa Sumeria pada zaman Neolitikum. Orang-orang Sumeria diperkirakan datang dari kawasan perbukitan sebelah timur laut Mesopotamia sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Selain bangsa Sumeria, bangsa-bangsa lain yang pernah mengembangkan budayanya di Mesopotamia adalah Akkaida, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru. Peninggalan dari peradaban Mesopotamia antara lain tulisan paku dan sistem penanggalan, di mana 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Yang kedua yaitu Mesir kuno. Mesir memiliki peradaban tinggi pada tahun sekitar 4000 sebelum Masehi. Ketika mengunjungi Mesir sekitar tahun 300 sebelum Masehi, ahli sejarah dari Yunani Herodotus mengatakan Mesir tidak akan maju tanpa adanya sungai Nil. Pernyataan Herodotus tersebut mendukung bahwa peradaban Mesir kuno terbentuk dari kawasan sungai Nil. Selain itu, sungai Nil juga merupakan sungai terpanjang di dunia, panjangnya yang sejauh 6.400 km mengalirkan air dari arah selatan ke utara dan bermuara di Laut Tengah. Ketersediaan ekosistem sungai memungkinkan peradaban lembah Sungai Nil bertahan hidup. Tetua masyarakat di lembah Sungai Nil diberi gelar Pharaoh atau Fir'aun. Sebutan tersebut melahirkan bentuk kekuasaan tuan tanah serta menjadi cikal bakal lahirnya raja-raja Mesir. Bentuk-bentuk peninggalan peradaban Mesir kuno ini diantara lainnya yaitu piramida, shipying, mumifikasi, tembikar glasir bening, pembuatan kapal, ilmu matematika, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu Yunani kuno. Sejarah peradaban Yunani kuno dimulai dari kehidupan masyarakat di Pulau Kreta pada tahun sekitar 2600 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Pusat pemerintahannya terletak di Knossos. Selain Knossos, ada juga kota-kota besar lainnya yaitu Paestos, Tilissos, dan Hanos. Peradaban Yunani kuno juga tumbuh di daerah Mycenae, Helenik, Sparta, dan Athena. Peradaban Yunani kuno mengundang banyak perhatian karena pengaruhnya di dunia. Contohnya seperti lahirnya filsafat, ilmu pengetahuan, karya sastra Iliad dan Odisea oleh Homerus. Peninggalan Yunani kuno lainnya yaitu seni bangunan, seni pahat patung dari marmer dan tembaga, serta pembangunan kuil-kuil untuk tiap-tiap dewa-dewi Yunani. Yang keempat yaitu peradaban Lembah Sungai Kuning. Peradaban bangsa Cina kuno berada di Lembah Sungai Kuning, Huanghe atau Huanghe. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning karena membawa material lumpur kuning di sepanjang alirannya. Sungai Kuning tersebut bersumber dari daerah pegunungan Quanlen di Tibet. Airnya mengalir melalui daerah di pegunungan Cina Utara dan bermuara di Teluk Bersili. Peradaban Sungai Kuning sangat penting karena
Di tempat inilah dimulainya dinasti awal Cina oleh Kaisar Kuning pada sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Peradaban Sungai Kuning juga meninggalkan hasil-hasil karya sastra, karya pikiran, dan beberapa diantaranya itu tembok besar Cina, bahasa, aksara, berupa tulisan, gambar, patung terakota dari dinasti Qin, ajaran Lao Tse, Konfuse, dan Mengse. Yang kelima yaitu Romawi kuno. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan orang Italia yang didirikan di tepi sungai Tiber di Jazirah Italia pada tahun 753 sebelum Masehi. Lambat laun perkampungan ini berkembang menjadi negara-negara kota Roma dan kemudian hari menguasai daerah-daerah tetangga melalui perjanjian dan kekuatan militer. Negara Roma pada akhirnya menguasai Jazirah Italia, menyerap kebudayaan Yunani di kawasan selatan Italia atau daerah Yunani besar. Meskipun kebudayaan Etruski dan menjadi negara adidaya di kawasan Laut Tengah maupun di sebelah benua Eropa. Peradaban Romawi punya andil besar dalam perkembangan bahasa, agama, tata kemasyarakatan, teknologi, hukum, politik, ketatanegaraan, tata cara berperang, kesenian, kesusastraan, arsitektur, dan ilmu teknologi zaman modern. Roma memprofesionalisasi serta mengembangkan kekuatan militernya dan menciptakan sistem pemerintahan respublika yang menginspirasi pembentukan negara-negara republik pada zaman modern. Semisal Amerika Serikat dan Prancis. Peradaban Romawi kuno sudah mampu melakukan rekayasa yang mengagumkan di bidang teknologi dan arsitektur. Misalnya pembangunan jaringan akuaduk, jaringan jalan raya, monumen-monumen, istana, dan fasilitas umum yang berukuran raksasa. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi akibat serangan bangsa barbar, krisis ekonomi, korupsi, dan lemahnya militer. Serangan Visigoth di tahun 410 Masehi dan penggulingan Romulus Augustulus oleh Odoacer menandakan akhirnya pembagian Romawi pada tahun 395 Masehi, juga melemahkan kekaisaran. Sementara itu, Romawi kuno atau Bizantium bertahan hingga 1453 tahun. Yang keenam yaitu peradaban Persia. Peradaban Persia berkembang di Iran kuno dan mencapai puncaknya di bawah Kekaisaran Achaemenid sekitar tahun 550 sampai 330 sebelum Masehi yang didirikan oleh Cyrus Agung. Kekaisaran ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah, membentang dari India hingga Yunani. Persia dikenal dengan sistem administrasi yang maju, toleransi terhadap budaya lokal, serta inovasi seperti jalan kerajaan Persia dan sistem pos. Peninggalan pentingnya meliputi istana Persepolis, sistem pemerintahan terpusat, serta agama Zoroastrianisme yang berpengaruh dalam perkembangan kepercayaan dunia. Kekaisaran ini runtuh setelah ditaklukkan oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Tetapi warisan budaya dan politiknya terus berkelanjut dan dalam peradaban setelahnya. 7 yaitu Viking Greenland. Menurut cerita rakyat Islandia, Erik the Red memimpin armada yang terdiri dari 25 kapal untuk menjajah Greenland sekitar tahun 985 Masehi. Mereka mendirikan dua koloni, yakni pemukiman timur yang besar dan pemukiman barat yang lebih kecil. Orang-orang Viking ini mengembala kambing, domba, serta mereka berburu karibu dan anjing laut. Masyarakat mengandalkan peternakan, berburu anjing laut, dan perdagangan dengan Eropa. Namun perubahan iklim, konflik dengan Inuit, serta keterbatasan sumber daya yang menyebabkan pemukiman ini ditinggalkan pada abad ke-15. Mereka membangun gereja batu yang masih dapat dilihat sampai saat ini, yaitu Pulau Ester atau bisa disebut dengan Pulau Paskah. Memiliki nama asli Rapa Nui, terkenal dengan kepala batu besar yang menghiasi pantainya.
Pulau ini adalah rumah bagi peradaban Polinesia yang pertama kali mendiami pulau itu sekitar 700 Masehi. Dan berkembangnya cukup pesat dengan penduduknya adalah navigator laut yang terampil. Beberapa orang berspekulasi bahwa kurangnya sumber daya alam yang menyebabkan kemunduran pada peradaban Pulau Paskah. Selain itu, faktor wabah juga menjadi penyebabnya. Yang ke-9 yaitu Peru kuno, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Peru menjadi tempat lahirnya peradaban sejumlah kebudayaan termasuk Chavin, Paracas, Nazca, Huaria, Mose, dan Inca. Para arkeolog telah menemukan bukti metalurgi, keramik, dan praktik medis serta pertanian tingkat lanjut dari kelompok-kelompok ini. Peradaban ini mencapai puncaknya dengan kekaisaran Inca yang besar yang membentang dari Kolombia hingga Chile dan terkenal dengan kota Machu Picchu di Andean dengan jaringan perkotaan yang rumit. Suku Inca tidak mengembangkan sistem penulisan, sebaliknya mereka menggunakan gambar dan simbol. Namun mereka menggunakan sistem akuntansi berbasis simpul, membangun jalan beraspal di medan terjal yang menghubungkan kota dan permukiman, serta menciptakan inovasi pertanian dan arsitektur yang canggih. Dan penyakit lainnya yang dibawa oleh Amerika Selatan oleh orang-orang Spanyol membinasakan populasi Inca. Kata Har menyebabkan melemahnya internal yang membantu penaklukan yang dipimpin oleh Francisco Pizarro pada tahun 1532. Begitu banyak orang yang terserang penyakit, mereka tidak punya kekebalan, katanya. Jadi, alih-alih negara itu melemah secara signifikan, penyakit yang dibawa oleh pihak luarlah yang memicu jatuhnya peradaban ini. Yang ke-10 yaitu Mesoamerika. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, sebagian wilayah Meksiko dan Amerika Tengah saat ini pernah menjadi rumah bagi sejumlah kebudayaan kelompok pribumi, dimulai dari suku Olmec sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, diikuti oleh suku Zapotec, Maya, Toltec, dan akhirnya suku Aztec. Lahan pertanian yang subur menyebabkan kemajuan pertanian dengan jagung, kacang-kacangan, vanila, alpukat, paprika, labu, dan kapas menjadi tanaman penting. Kuil yang bergaya piramida, tembikar yang rumit, monumen batu, perhiasan virus, dan karya seni lainnya telah ditemukan. Para ahli percaya bahwa Zapotec mengembangkan kalender tertulis dan sistem penulisan pertama di Mesoamerika. Sedangkan bangsa Maya terkenal karena kemajuan mereka dalam matematika, hieroglif, arsitektur, dan astronomi. Suku Aztec yang nomaden mendirikan Tenochtitlan atau sekarang menjadi negara Meksiko pada tahun 1325 di pulau-pulau kecil di Danau Texcoco. Dan kota ini menjadi pasar perdagangan yang berkembang pesat. Suku Aztec menggunakan kalender 365 matahari bersama dengan kalender ritual 260 hari. Mempraktikkan pengorbanan manusia dan pertumpahan darah, menggunakan bentuk tulisan gambar dan menciptakan karya seni dengan terakota bulu, mosaik, dan batu. Invasi Spanyol yang dipimpin oleh Herman Cortés pada tahun 1519 dibantu oleh musuh suku Aztec di Mesoamerika mengakhiri peradaban Aztec pada tahun 1521 tahun yang lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.